Shalom. Selamat datang di ibadah bulanan KBD. Salam pengurus YBD KBD menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudari. Bagi seluruh jemaat dan bagi jemaat yang baru bersekutu dalam ibadah ini, kami sampaikan selamat datang dan salam sejahtera. Untuk hikmatnya acara, dimohon agar ponsel dimatikan selama kebaktian. Sebelum masuk ibadah, kita akan belajar lagu terlebih dahulu. Lagu yang akan kita pelajari adalah lagu nomor 9, buku acara nomor 9, yang berjudul Sorga Turun Penuhi Hatiku. Mari kita pelajari lagu ini. Sepertinya ya, refrennya ya. Surga turun penuhi hatiku, di atas salib ya sempurnakanku, sempurnakanku, di atas salib ya sempurnakanku. Kembali lagi kita nyanyikan refnya saja. Surga turun penuhi hatiku, di atas salib ya sempurnakanku, dosaku dibasuh, malamkan jadi terang, surga turun penuhi hatiku. Ya, baik.
Kita akan mulai ibadah ini. Lagu yang akan kita nyanyikan mengawali ibadah ini adalah lagu Aku Diberkati. Kalau bicara soal berkat, manusia pasti mengukurnya dari berapa banyak uangnya gitu ya. Apalagi kita saat ini sering mendengar in this economy ya seperti itu. Namun jika kita adalah yang di dalam Tuhan, berkat tidak hanya materi, tidak hanya keluarga, tidak hanya nafas kehidupan, juga damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani semua lika-liku ataupun sukacita dalam kehidupan kita. Mari saya undang berdiri, kita mensyukuri, menyatakan aku diberkati begitu banyak. Mari kita nyanyikan lagu ini. Diberkati, diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku sekarang berhadap-hadapan, katakan sama temannya aku diberkati. Musik saja dipersilakan bersalam-salaman. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Mari kita nyanyikan lagu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
duduk kembali. Kepada jemaat sekalian, silakan mengambil waktu teduh. Mari mempersiapkan hati kita meminta hadirat Tuhan untuk datang ke ibadah, menikmati semua berkat dan juga firman Tuhan pada ibadah hari ini. Amin. Saat ini mari kita memuji Dia lagi, Allah kita yang maha besar. Saya undang kembali untuk jemaat berdiri. Kita bernyanyi menyatakan hormat sembah kita. Terpuji Engkau, Allah maha besar. Terpuji Engkau yang telah memberi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan yang ketiga. Saudara-saudara, mari kita kuduskan ibadah kita pada sore hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Dalam firman Tuhan di Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mari kita akan bernyanyi dengan syair dan nada yang menggambarkan indahnya hidup bersama Tuhan. Kita bernyanyi lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sekali lagi, shalala, shalala. Aku cinta Yesus. Shalala. Aku cinta Yesus. Kita akan membaca responsoria firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Untuk ayat yang ganjil akan saya bacakan, lalu Bapak Ibu membaca ayat yang genap, begitu seterusnya bergantian. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Sebab ia akan melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu terhadap aku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata menghadapi seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Responsoria sudah selesai, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity dengan judul lagu Apakah Kau Mengasihiku.
Terima kasih untuk adik-adik STT Trinity. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema ibadah kita hari ini adalah tersembunyi di dalam Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Torop Dope Nasiati. Teman-teman terkasih, saudara-saudara, ibu bapak sekalian, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur di hari ini kami boleh berkumpul kembali di gereja ini, dan juga bersyukur untuk teman-teman kami juga yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya kami rasakan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kebaikan-Mu itulah yang memungkinkan kami untuk selalu merindukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan mengenal Engkau. Hari ini kami akan kembali berdoa mohon pertolongan-Mu, karena sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami, memberikan kami dan menguatkan kami untuk berpengharapan di dalam menjalani kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, Tuhanlah yang menyertai, sehingga apa yang keluar dari pikiran dan mulut hamba-Mu ini adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada
setiap umat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman. Kami menyerahkan pemberitaan ini dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kawan-kawan semua, baik yang ada di gereja ini maupun juga dari teman-teman, khususnya teman-teman yang menyaksikan melalui live streaming di STT Trinity Parapat. Saya mulai dengan sapaan Horas Mejuah-juah. Teks kita hari ini terambil dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 3 ayat 4. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 3 ayat 4. Tema yang dipersiapkan oleh pengurus dalam eksposisi ini adalah tersembunyi dalam Kristus. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh sendi-sendi dan urat-urat bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Walaupun tampak penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin sebelumnya saya disclaimer dulu. Nanti di slide itu barangkali ada beda terjemahan ya, karena di elektronik itu masih TB1 ya, jadi nanti ada perbedaan ya. Nanti mungkin saya slide dan saya bacakan juga, saya copy paste itu masih TB1, tapi mungkin hal-hal itu tidak terlalu signifikan. Nah, ayat ini atau perikop ini dimulai dengan frasa karena itu. Nah, karena itu maksudnya apa? Secara langsung, karena itu maksudnya berkaitan dengan fakta yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 15. Jadi karena itu berarti ada sesuatu yang mendasarinya. Karena itulah maka ada penjelasan di bawahnya. Nah, untuk memahami apa yang menjadi dasarnya,
Mari kita baca bagian ini utamanya dari ayat 11 ya, ayat 11 sampai ayat 15. Saya bacakan, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14, dengan menghapus surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, secara singkat, Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 15 ini menggambarkan betapa luar biasanya makna dan efek dari peristiwa penyaliban Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat 14b misalnya disebutkan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apa yang ditiadakannya? Yang ditiadakannya itu adalah surat hutang. Itu adalah efek dari peristiwa penyaliban Kristus yang menjadi poin penting yang mendasari ajaran Rasul Paulus selanjutnya. Konsep surat hutang atau dalam bahasa Yunani kerografon, ya, ker itu tangan, grafon itu tulisan tangan. Itu adalah sesuatu yang lazim dalam tradisi Mediterania dan Romawi pada saat itu. Surat hutang memuat catatan mengenai hutang. Nah, jadi surat hutang itulah sesuatu yang lazim. Dan Rasul Paulus mendasari tadi karena apa? Karena ada yang dihapus, yaitu surat hutang. Apa yang dimaksud dengan surat hutang? Nah, tentu Rasul Paulus memakai sesuatu yang lazim pada era itu. Nah, surat hutang di Mediterania kuno sesuatu yang lazim, yang isinya adalah catatan mengenai hutang, ya. Catatan mengenai hutang, ya, care tangan, grafon itu tulisan, catatan tulisan tangan yang isinya adalah hutang dan ketentuan-ketentuan yang mengikat terkait dengan itu. Walaupun ditulis dengan tangan, ya, beda dengan sekarang kan. Kalau tulis tangan itu dianggap tidak sah gitu ya. Kalau dulu itu ikatannya ya mengikat gitu. Secara sosiologis ia memuat ketentuan yang mengikat, utamanya bagi yang berhutang. Surat hutang yang telah dibayar lunas biasanya akan dicoret atau disobek atau ada juga dipakukan, ya, dipakukan dengan cap yang sudah akrab bagi kita, yaitu tetelestai. Terjemahannya adalah telah terselesaikan atau telah diselesaikan atau lunas atau bisa sempurna. Jadi setelah dihapus, dibayar hutangnya, diselesaikan, maka dicoret atau disobek atau dipakukan. Ada juga penafsir yang menyatakan bahwa kata ini juga dinyatakan oleh para seniman, yaitu saat mereka menyelesaikan karya seninya, ya, bisa berupa patung atau lukisan gitu ya. Nah, ketika dia telah menyelesaikan karya itu, maka dia mengucapkan tetelestai atau dia menuliskan tetelestai, yang artinya telah diselesaikan atau telah terselesaikan. Tepatnya telah diselesaikan dengan sempurna. Kata ini jugalah yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus
sesaat sebelum kematiannya di kayu salib yang dicatat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Secara publik, penghapusan surat hutang dosa ditandai dan diproklamasikan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus dengan cara dipaku, dan di sana dia mengucapkan tetelestai, telah diselesaikan dengan sempurna. Yang dipaku bukan lagi surat hutang tapi dirinya gitu. Selanjutnya, penghapusan surat hutang itu akan melahirkan efek yang sangat banyak. Oleh karena surat hutang itu memuat ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat. Itu tadi dicatat di dalam ayat 14a. Setiap orang percaya dengan demikian menjadi orang merdeka karena hutangnya sudah diselesaikan. Oleh karena penghapusan surat hutang telah terjadi dan segala ketentuan di dalamnya juga telah gugur, maka jemaat Kolose seharusnya jangan lagi mau dibelenggu, diperbudak, diikat oleh berbagai hal, seolah-olah surat hutang itu masih berlaku dan membelenggu mereka, bahkan memperbudak mereka. Nah, inilah yang menjadi kisah di balik seruan Rasul Paulus ketika dia kecewa, ya, jemaat itu ternyata masih terbelenggu dengan berbagai ketentuan-ketentuan. Nah, dia mengajar mereka dengan analogi surat hutang. Nah, tapi saudara-saudara, ketika saya membaca bagian ini, ternyata ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita tidak hidup di kultur mereka. Nah, karena itulah saya mencoba menelusuri mengapa tidak mudah bagi mereka lepas dari ketentuan-ketentuan lama itu. Nah, upaya saya mengulas ini supaya kita bisa memahami apa yang terjadi di sana. Dan saya kira mungkin bagi sebagian kita ada kalanya juga masih tidak mudah melepaskan belenggu-belenggu tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena ada suatu situasi kultur masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16 sampai 19, ya, jadi kalau kita baca 16 sampai 19, kalau kita perhatikan di situ, ya, poin saya adalah kita ingin melihat apa sih yang terjadi gitu, ya, sehingga muncullah seruan Rasul Paulus tentang surat hutang itu, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 16 sampai 19, setidaknya kita menemukan dua bentuk ajaran yang masih membelenggu mereka, atau tepatnya yang tidak mudah, ya, mereka lepaskan diri mereka gitu, ya, tidak mudah. Yang pertama adalah ajaran atau paham yang berkaitan dengan mewajibkan pengikutnya atau penganutnya atau masyarakatnya atau komunitasnya dengan mentaati sejumlah ketentuan-ketentuan yang juga ada di dalam Taurat, ya, yang ada juga. Saya katakan ada juga. Jadi tidak bisa 100% dikatakan ini pengaruh dari Taurat, ya, karena tentang menghormati orang tua itu kan di tradisi kebudayaan yang lebih tua dari Yahudi juga ada, gitu ya. Mengasihi itu menghormati, gitu ya. Itu kan ketentuan-ketentuan yang ada, gitu. Itu makanya saya katakan ada juga. Jadi kalau ada di situ jangan mencuri. Oh, ini Taurat, pasti karena Taurat. Oh, berarti ini ada kelompok-kelompok Yudaisme. Tidak bisa langsung begitu, karena ketentuan-ketentuan itu juga ada di kepercayaan jauh sebelum Yudaisme, ya. Jadi Yudaisme dalam Palestina kuno itu kan agama atau kepercayaan yang relatif baru, ya, dibandingkan dengan Babilonia, Kanaan, gitu ya, sudah sangat tua, gitu ya. Nah, karena itu saya katakan kalau kita mencoba identifikasi apa yang terjadi, saya katakan tadi ada dua. Yang pertama itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang juga ada dalam Taurat, atau secara teknis lebih tepatnya halakah, ya. Jadi hukum Taurat itu ada 10, tetapi untuk mengatur masyarakat, ya, para ahli Taurat itu menurunkannya, ya,
Seperti kita kan ada lima pasal Pancasila, tapi kan untuk mengatur hidup kita kan nggak bisa 5 itu aja kan. Pasti ada diturunkan ya tentang ini, tapi dasarnya harus itu, gitu. Itu disebut dengan halakah. Ya. Jadi ketentuan-ketentuan yang akarnya hukum-hukum yang akarnya itu dari Taurat. Nah, yang memang di situ ada ketentuan atau catatan Rasul Paulus tentang Sabat. Ya. Apa saja yang diatur yang tercatat di dalam ayat itu, yaitu mengenai pantangan makanan, lalu minum, jadi nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu, lalu mengenai hari atau bulan tertentu, ya hari raya tertentu gitu ya. Ya, itu kan sebenarnya nggak ada di dalam 10 hukum hari raya, tetapi di halakah itu tentu banyak sekali. Ya. Lalu mengenai ketentuan Sabat juga ada. Ya. Nah, pertanyaannya siapakah mereka ini? Apakah mereka penganut Yudaisme yang akhirnya mempengaruhi mereka sehingga ketika mereka menjadi Kristen itu masih sangat membelenggu mereka? Nah, persoalan ini memang kalau di dalam buku tafsiran itu masih banyak didiskusikan tentang siapakah mereka ini. Tapi bagi saya dalam renungan ini saya cukup mendalami bagian ini karena ini nanti konsekuensinya penting ya. Di dalam bagian selanjutnya utamanya nanti berkaitan dengan ayat 17 karena di situ ada kalimat semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Semuanya ini yaitu tadi ketentuan tadi. Nah, pertanyaannya ketentuan itu dipengaruhi oleh siapa? Ya. Sebagian mengatakan itu Yudaisme. Nah, tapi ternyata tidak semua penafsir sepakat ya secara bulat menyatakan itu pasti dipengaruhi oleh Yudaisme. Yang pasti saudara-saudara, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kota Kolose atau sekarang itu bagian daripada Turki berada di jalan raya penting dan merupakan jalur dagang dari Asia ke Roma. Keberadaan yang strategis memungkinkan adanya percampuran berbagai kelompok etnis dan menunjukkan bahwa populasi masyarakat Kolose sangat beragam. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa Kolose pada zaman Rasul Paulus merupakan kota kosmopolitan yang di dalamnya terdapat berbagai budaya, ya, berbagai katakanlah agama gitu ya, karena kebudayaan dan agama itu nyatu. Begitu banyak ya kelompok-kelompok, kepercayaan-kepercayaan, kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, begitu banyak karena tadi di jalur yang sangat ramai. Karena itulah di sana ada ajaran-ajaran yang lebih tua dari kekristenan, ya, yang pada sisi tertentu dapat mengancam pertumbuhan iman jemaat yang baru terbentuk itu, yaitu jemaat Kolose. Romawi sendiri tidak menghalangi kebebasan beragama di daerah taklukannya pada era itu. Ya, tidak semuanya gitu. Karena itu pula kepercayaan lokal itu tetap bisa berkembang. Gitu. Dan tentunya umat Tuhan di Kolose itu masih pasti terpengaruh. Dulunya kan mereka bukan Kristen, ya. Kristen sebagai sebuah kelompok ya yang mengaku Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Beberapa ajaran yang tadi saya katakan begitu banyak itu kemudian diidentifikasi sebagai ajaran yang menegasikan karya penebusan melalui kematian Kristus. Terkait dengan indikasi dalam ayat 16 dan 17 di atas, saya katakan tadi ada yang secara eksplisit mengatakan itu adalah Yudaisme. Namun ada juga yang berpendapat bahwa untuk surat Kolose, pandangan ini tidak terlalu mudah untuk langsung menyatakan itu adalah murni Yudaisme. Beberapa penafsir mengatakan isu-isu tentang Taurat tidak terlalu menonjol di dalam surat ini, gitu. Atau isu-isu lain begitu banyak, bukan hanya Yudaisme. Karena itu sebagai penafsir mengatakan kayaknya tidak bisa langsung kita sebutkan itu adalah pengaruh Yudaisme. Walaupun pengaruh Yudaisme itu ada. Nah, hal lain yang mungkin mereka katakan adalah ya di situ tidak ada hukum-hukum kesucian seperti apa yang umumnya menonjol dalam tradisi Yudaisme, misalnya hukum kenajisan, tahir seperti itu ya.
tidak disinggung. Nah, setidaknya dapat disebutkan bahwa pengaruh Yahudi memang masih ada dalam masyarakat Kolose, namun kemungkinan besar sudah bercampur dan mengalami percampuran atau sinkretis dengan ajaran-ajaran lainnya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, apapun itu, sejumlah orang di luar komunitas Kristen di Kolose semacam menghukum anggota jemaat dengan ketentuan-ketentuan dalam berbagai kebudayaan atau kepercayaan sebelumnya. Jadi kalau tadi Rasul Paulus mengatakan jangan diperbudak, dibelenggu. Nah, ini kan sesuatu yang masih berlaku, masih mengikat mereka ketika mereka menjadi Kristen. Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya itu banyak kepercayaan yang mempengaruhinya. Tadi saya katakan ini tidak mudah dalam masyarakat mereka. Mengapa tidak mudah? Ya. Mengapa Rasul Paulus secara khusus menyorot hal itu? Tentu karena itu jadi persoalan, karena berefek kepada menegasikan karya penebusan dalam Kristus. Nah, beberapa catatan untuk memahami hal ini, mungkin ada baiknya kita melihat satu tradisi dalam masyarakat Mediterania yang disebut dengan, ada yang menyebutnya tradisi kolektivistik, atau ada juga yang menyebutnya adalah tradisi asosiasi. Ya, tradisi asosiasi. Nah, ini ada dua buku yang menyoroti hal tersebut. Ya, berharap nanti dengan mengulas ini kita semakin melihat bahwa memang tidak mudah, gitu. Memang tidak mudah. Nah, ini ada saya kutip satu bagian dari tulisan Askoh yang mengatakan begini. In antiquity, many people were members of one or more voluntary associations. Jadi dalam masyarakat Mediterania kuno itu, termasuk di Kolose, mereka itu adalah kelompok. Mereka itu terlibat di dalam kelompok-kelompok yang bersifat sukarela. Ada yang satu kelompok, dua kelompok, ya. Ada yang lebih dari itu. Ya, itu adalah suatu hal yang lazim. Bahkan dikatakan Ramsay MacMullen estimates that 1/3. Jadi sepertiga yang mendiami Roma, ya, in the 2nd century were members of association. Jadi ternyata banyak sekali, gitu. Nah, hal ini menggambarkan seluruh kekaisaran Romawi memiliki tradisi tersebut. Namanya tradisi asosiasi. Ya, tradisi asosiasi. Nanti kalau saya jelaskan mungkin kita akan lebih paham apa maksudnya tradisi asosiasi. Ternyata kita pun mewarisi tradisi itu. Ya. Yang dimaksud dengan tradisi asosiasi misalnya kelompok profesi, kelompok hobi, kelompok asal daerah, kelompok marga, gitu ya, kelompok alumni, kelompok satu opung, satu apa gitu-gitu, ya, apa itu namanya itu, punguan-punguan lah gitu ya, punguan-punguan gitu. Kalau di Karo itu, kalau saya lihat dulu waktu saya kuliah gitu, udah marga, lalu asal daerah, asal kampung gitu. Nanti kampungnya pun ada lagi. Kalau di Karo itu ada kesain itu kayak satu kampung itu bisa dibagi. Saya nggak tahu apa istilahnya ya. Lalu ada kumpulan gang, kos-kosan gitu-gitu. Itu kan asosiasi-asosiasi yang terpelihara sampai sekarang gitu. Gitu. Dan bisa orang terlibat dalam banyak asosiasi gitu. Dan ikatannya itu nggak mudah ya. Mungkin kalau di kota ini, tapi orang tua kita itu nggak segampang. Ya, kalau hidup di Bonapasogit gitu ya, nggak segampang ya. Karena itu kita sering menganggap persoalan yang dialami oleh orang tua kita itu gampang, bagi mereka enggak gitu. Nah, buku ini membahas itu kira-kira ya, untuk kita bisa memahami kenapa ini menjadi persoalan. Sama dengan kita pada umumnya ya. Jadi tradisi asosiasi ini sama dengan kita pada umumnya. Karenanya sebagian besar masyarakat kosmopolitan klasik kala itu masih sangat memperhitungkan relasi sosial dalam kebudayaan dan kepercayaan mereka. Mereka sangat mementingkan integritas kelompok ketimbang kemandirian individu. Sejumlah anggota jemaat Kolose tentu saja terhisap ke dalam tradisi kelompok ini. Ketika mereka menjadi Kristen, convert menjadi Kristen, ya mereka terhisap dalam
asosiasi-asosiasi baik itu yang mereka masuk maupun juga yang diwariskan oleh keluarga mereka gitu ya. Dan itu tidak mudah. Sejumlah anggota jemaat Kolose terhisap ke dalam tradisi asosiasi ini. Ikatan kelompok ini bahkan tidak terbatas pada mereka yang masih hidup, namun juga telah meninggal. Nah, itulah mengapa kalau kita lihat teks yang sering dipakai pada saat penghiburan 1 Tesalonika 4 ayat 4. Ini ayat ini sering dibacakan ketika penghiburan orang meninggal ya. Saya bacakan kepada kita ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan. Nah, ini kata mengumpulkan ini penting. Ya, mungkin nggak banyak yang mengulasnya mendalam ya. Mengumpulkan bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Mengumpulkan bersama dengan Dia. Berarti kalau kesemua kita ini percaya, nanti kita dikumpulkan. Gitu ya. Kalau saya duluan meninggal, gitu kan saya percaya, bertemu dengan Tuhan, dikumpulkan dengan Tuhan. Nanti yang lain juga kumpul lagi kita, gitu ya. Ini berkaitan dengan tradisi asosiasi. Jadi kalau kita lihat di 1 Tesalonika itu, mereka bersedih luar biasa. Kalau kita lihat di atasnya kan, nangis yang seperti tidak punya pengharapan. Bersedih ketika ada teman dalam jemaat Tesalonika itu meninggal. Mereka bersedih, nangis gitu. Mengapa mereka sangat menangis? Disebutkan bahwa kesedihan mereka itu ada di ayat di atasnya sangat mendalam atas kematian anggota keluarga atau sahabat dalam jemaat Tesalonika. Mengapa mereka begitu bersedih seperti tidak berpengharapan, kata Rasul Paulus? Ya. Karena sebelum menjadi Kristen mereka terhisap ke dalam tradisi ikatan asosiasi tadi. Ya. Ikatan asosiasi itu tidak sebatas hidup. Nah, mungkin saya ceritakan sedikit misalnya tradisi kalau di Toraja itu atau Mamasa ada istilah membali puang. Membali puang. Puang itu kayak dewa. Gitu ya, dewa. Jadi semua orang yang itu secara kultur kebudayaan kepercayaan adat gitu ya. Mungkin ya adat, tadi saya katakan adat dan kepercayaan itu makanya disebut culture religious. Jadi kepercayaan dan tradisi adat itu kayak nyatu ya. Sebenarnya sama kayak Judaisme juga sama gitu ya. Jadi kalau orang meninggal, maka mereka mengharapkan satu ketika mereka akan membali puang, menjadi dewa. Gitu. Nah, untuk mencapai menjadi dewa itu ada ritus yang harus ikutin. Gitu. Nah, ritus itu kalau dia udah mati kan nggak mungkin kan. Maka orang yang masih hidup dalam asosiasi itu akan menolongnya untuk menghantarkan dia. Ya. Ada satu tradisi misalnya Mamasa itu adalah mangaro. Mangaro itu setiap tahun itu kalau orang meninggal dimasukkan dalam liang gitu. Lalu setiap tahun dikeluarin ganti bungkusnya, itu mangaro namanya. Berulang-ulang nanti sampai dia membali puang. Ya, menjadi dewa. Lalu yang lain juga menjadi dewa. Lalu saya membaca gitu ya, kalau dalam tradisi itu, nah kalau teman-teman nonton gitu ya, kalau bagaimana dalam tradisi mereka ada yang bernyanyi ya, bersyair ya. Bersyair itu saya tentu nggak bisa terjemahin, lalu saya suruh mahasiswa saya terjemahin. Itu sebenarnya adalah teologi eskatologi mereka, bahwa mereka akan dikumpulkan bersama dengan leluhur mereka. Jadi kalau membali puang itu akan dikumpulkan bersama dengan, untuk mencapai pengumpulan itu mereka harus mengandalkan sanak famili, karena itu prosesnya lama gitu dalam tradisi asosiasi itu ya. Ketika seorang masih hidup, karena itu ketika seorang masih hidup, ini juga terjadi di Mediterania ya. Ketika seorang masih hidup, ada kalanya dia menitipkan uang supaya nanti ketika saya meninggal ada dana untuk mengantarkan saya kepada persekutuan dengan leluhur saya. Nah, teman-teman, saya sebenarnya waktu itu kenapa saya mendalami ini, karena saya tidak ingin menyederhanakan kenapa mereka berduka.
Sederhana sekali gitu. Ya kalau Barat kan nggak ada tradisi ini, sehingga mereka nggak bisa mendalaminya gitu. Kalau di Timur nggak mudah gitu. Bayangkan tadi, jadi ada orang meninggal, kan tadi kan ada ritusnya kan, tiap tahun dibuat, itu kan dananya kan begitu besar, kan nggak mungkin kan. Jadi dititipkanlah uang, supaya ritus itu akan dilakukan terus sehingga menghantarkan mereka berkumpul. Nah gitu. Ya, kalau kita lihat tadi Tuhan Yesus itu, Paulus itu menggunakan juga ide itu berkumpul dengan Tuhan. Tetapi nanti bukan ritus itu, tapi pengorbanan Kristus gitu. Tapi idenya sama, berkumpul. Ya, berkumpul. Tadi juga berkumpul. Ya, membalik uang. Jadi orang akhirnya menyerahkan uang untuk mendanai sejumlah ritus yang akan dilakukan sampai akhirnya dia berkumpul bersama keluarganya. Karena itu saudara-saudara, setelah menjadi Kristen, sejumlah anggota jemaat Tesalonika mengalami dilema. Ya, karena mereka merasa tradisi lama itu nggak bisa lagi diterapkan kan, gitu, nggak bisa diterapkan lagi karena sudah menjadi Kristen. Dalam kelompok baru itu mereka bingung karena kalau di lama itu mereka bisa tenang aja karena toh nanti akan bertemu dengan nenek leluhur saya, orang tua saya gitu. Tapi ini gimana nih kalau tradisi nggak digunakan lagi? Nah, rasa sedih itulah yang sangat mendalam karena mereka bingung. Perpisahan itu ternyata sangat menyedihkan tanpa kejelasan. Karena itulah dalam tradisi asosiasi itu sangat berat. Itu sangat berat. Karena itu saudara, di 1 Tesalonika 4 yang 14 tadi Paulus menyatakan bahwa mereka yang mati di dalam Kristus tidak kemana-mana, tetapi akan dikumpulkan bersama dengan Allah. Dan karena semua orang percaya berkumpul dengan Allah, maka itu artinya orang percaya yang mati juga berkumpul dengan saudara yang lain. Itu yang membuat mereka tenang. Rupanya tradisi seperti itu ada di dalam persekutuan dengan Kristus, gitu. Ya. Hal ini tentu sangat menghibur mereka. Karena dalam budaya asosiasi mereka disebutkan di atas juga memiliki ide yang sama yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Gagasan mati bersama Kristus juga disinggung oleh Rasul Paulus di pasal 2 ayat 20a. Sama halnya dengan jemaat Kolose. Dengan memilih menjadi pengikut Kristus, mereka secara otomatis juga menjadi berbeda dengan kelompok sebelumnya. Dan mereka bisa terhitung sebagai outgroup karena mereka masuk ke asosiasi yang berbeda yang menegasikan asosiasi lama. Ya, kalau yang tadi saya katakan mereka punya asosiasi tapi nggak menegasikan. Ya, ini kelompok marga, tidak menegasikan kelompok profesi gitu-gitu. Tapi ini menegasikan gitu. Nah, itu yang membuat tidak mudah. Dalam masyarakat komunal dengan tradisi asosiasi, hal ini sangat tidak mudah. Perlakuan terhadap mereka yang telah berada di luar komunitas sosial tentu menjadi sangat berbeda. Meskipun masih ada kemungkinan untuk berkomunikasi, namun mereka yang keluar dari asosiasi dan menegasikan asosiasi lama itu bisa saja diabaikan, dibatasi interaksinya, dan bahkan dianggap musuh oleh asosiasi lama mereka. Dan itu tidak mudah bagi komunitas asosiasi. Ya, kita yang udah agak individualistik mungkin nggak terlalu masalah, gitu ya. Wah, apa kata orang? Kata mama saya misalnya. Kenapa emangnya mak? Kita gitu. Apa kata orang nanti? Emangnya kenapa? Nah, saya dalam karena individualistik bagi saya nggak masalah. Tapi mama saya itu sangat persoalan gitu. Tapi kan ini bertentangan mak. Tapi apa kata orang? Ya gitu-gitu. Ya. Apalagi ya mirip seperti itu ya. Nanti kalau ada kedukaan nggak ada orang datang, malu kita, nggak ada gini, nggak begitu. Jadi kan seperti itu ya. Kadang-kadang saya dengar gitu ya, pergi ke persekutuan, pertemuan gitu, yang ditakutkan adalah nanti kalau meninggal kita nggak ada yang datang gimana gitu. Kalau kita kan nggak apa-apa, dimakamkan aja udah. Kenapa memang udah bersama Kristus. Bagi dia itu persoalan. Gitu.
Ya, apalagi tradisi asosiasi yang menghantarkan mereka bertemu dengan leluhur itu adalah sejumlah ritus yang harus diikuti. Itu kan jadi persoalan lagi gitu. Ya. Itu makanya sering sekali ya orang kaya yang tidak banyak uangnya ketika dia meninggal itu di kalau di Karo itu jambur gitu ya, tempat adat itu sepi gitu. Wah, itu menyedihkan sekali. Kalau kita kan sepi nggak apa-apa, makanan kan sedikit, uangnya nggak banyak gitu kan. Mereka itu bisa berduka gitu, sangat berduka gitu. Apalagi ini berkaitan dengan kemana mereka nanti. Nah, itu nggak mudah ya. Dalam masyarakat komunal dengan tradisi asosiasi, hal ini tidak mudah. Perlakuan terhadap mereka yang telah berada di luar komunitas sosial tertentu menjadi sangat berbeda. Meskipun masih ada kemungkinan untuk berkontribusi, berkomunikasi, namun mereka dapat saja diabaikan, saya katakan tadi. Diabaikan, bahkan dimusuhi. Ya, itu sering kita rasakan ya. Ya, dimusuhi. Kalau kita begini dimusuhi. Nah, itu sangat tidak mudah. Inilah yang menjadi pergumulan jemaat, yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus menyatakan di ayat 16 itu. Ayat 16. Karena itu janganlah biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Dan nanti di bawah itu ada tentang makanan gitu ya, tentang kebiasaan. Dalam masyarakat individualistik hal ini relatif mudah. Tetapi dalam masyarakat komunal dengan tradisi asosiasi sangat tidak mudah. Apalagi berkaitan dengan eskatologi, kemana mereka akan dihantarkan. Dalam banyak kasus hal ini juga kita temui dan dirasakan oleh orang tua kita yang tadi saya sudah sebutkan ya. Walaupun mereka tahu hal itu tidak diatur dalam Alkitab, bahkan dilarang misalnya, tidak mudah untuk diabaikan ya. Kita mungkin gampang saja ya. Apalagi kalau misalnya tafsiran yang ada di barat gitu ya. Buku tafsiran yang ditulis di barat. Ini mungkin nggak terlalu, tapi kalau orang timur yang nafsir itu tidak mudah gitu. Ya, kalau barat udah remaja bisa pentinggal orang tua kan. Kalau di timur udah mati aja di dekat rumah dibuat gitu. Ya kan? Kalau di tradisi Karo itu setelah mati sekian nanti diangkat tulangnya ditempatkan dekat rumah gitu. Jadi udah mati aja masih dekat. Kalau di barat kan udah masih hidup aja jauh gitu kira-kira. Nggak mudah gitu ya. Makanya kadang-kadang penafsir timur itu perlu lebih sering melihat ya. Kan ini kan Yesus kan orang timur gitu ya. Dia kan orang Asia gitu ya. Tidak mudah. Nah, tetapi saudara yang terkasih, kenapa tadi saya headline ini bukan hanya Judaisme tapi pengaruh berbagai kepercayaan yang sangat menarik ya bagi saya seorang peneliti teologi kontekstual ya, adalah apa yang dikatakan Rasul Paulus di ayat 17. Dia katakan begini ya, semuanya ini hanya bayang-bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Itu menarik ya. Tadi telah disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi di ayat 16 itu tidak murni Yudaisme, tetapi ternyata percampuran berbagai kebudayaan. Nah, mengapa Rasul Paulus menilai berbagai kebudayaan kepercayaan lama itu secara sangat ramah? Itu saya kira ini sangat ramah. Ya. Tidak ekstrim, tetapi ramah. Dia katakan apa tadi? Bayang-bayang, wujudnya adalah Kristus. Dia tidak mengatakan dari setan gitu. Ya, bayang-bayang. Nah, bagi saya ini sangat menarik. Ya. Mengapa kira-kira Rasul Paulus itu sangat ramah? Nah, catatan dalam kitab Kolose itu membuat kita semakin melihatnya secara terang. Misalnya catatan di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah
telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Yesus Kristus adalah puncak kemuliaan ciptaan Allah. Hal itu juga bisa dibandingkan dengan doksologi dalam Roma pasal 11 ayat 36 yang sering kita ucapkan ketika kita memulai ibadah. Kalau di dalam terjemahan TB, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu. Ide ini diperkuat di dalam Roma pasal 2 ayat 14. Roma pasal 2 ayat 14. Bunyinya, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat, ya, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Jadi siapa yang dia maksud dengan bangsa-bangsa lain di sini? Nah, ini banyak tafsiran, tetapi mayoritas bisa dikatakan ya hampir semuanya melihat bangsa-bangsa lain di sini maksudnya adalah non-Kristen, non-Yahudi. Ya, kalau kita katakan bangsa-bangsa lain itu mungkin dia non-Yahudi tapi Kristen. Oh, kalau dia Kristen bisa aja ketika ajaran Kristus itu dipengaruhi Yudaisme, dia ngerti Taurat, gitu. Kan kita bisa mengatakan demikian. Jadi sebab apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, dia memang bukan Yahudi tetapi dia Kristen. Ya, karena dia Kristen dia tahulah Taurat, gitu. Tetapi bukan, mereka itu non-Kristen, non-Yahudi. Tetapi kata Rasul Paulus, mereka melakukan apa yang dituntut dalam Taurat. Bukan hanya tahu tapi melakukan. Ya, mengasihi orang tua, gitu-gitu kan. Mengasihi saudara, tidak mencuri, gitu. Menjaga alam, kira-kira gitu. Jadi yang dimaksud bangsa-bangsa lain di sini adalah mereka yang bukan Kristen dan bukan Yahudi. Pertanyaan dari mana? Mereka punya kemampuan bukan hanya tahu tetapi juga mampu melakukannya. Dalam hal tertentu, saudara-saudara, prinsip ini perlu menjadi pertimbangan kita bagi sejumlah warisan tradisi kepercayaan lama yang dimiliki oleh opung kita di Bonapasogit. Saya baca Bonapasogit apa sih gitu ya. Ternyata kampung halaman, tanah kelahiran. Memang semuanya telah digenapi dalam Yesus Kristus. Tetapi dalam penginjilan yang lebih kontekstual, tradisi itu bisa kita gunakan untuk menghadirkan kekristenan yang lebih indigenous, lebih ramah, lebih dikenal, lebih autentik dalam tradisi penginjilan. Ya. Dan menurut Bapak Gereja Justinus Martir, dia menyebut istilahnya benih-benih Injil. Ya, tadi di Kolose kita lihat, ya, benih-benih Injil. Dan itulah yang saya pahami kenapa Rasul Paulus mengatakan di ayat 17 tadi. Ya, semua ini hanya bayangan dari apa yang akan datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Semua ketentuan lama dalam kebudayaan kepercayaan yang juga diatur dalam Taurat hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan datang. Yang wujudnya adalah Kristus. Pertanyaannya, apakah saat ini kita sebagai orang percaya tidak boleh lagi berpantangan, gak boleh makan ini, makan itu, gak boleh melihat hari ini, hari itu, ya. Tidak boleh pegang ini, tidak boleh pegang itu. Karena ada juga yang sangat ekstrim seperti itu ya. Tetapi kalau saya melihatnya, kata kunci yang di headline oleh Rasul Paulus ini adalah membelenggu, memperbudak. Tidak boleh membelenggu. Tidak boleh memperbudak. Itu. Karena tadi surat hutang. Ya, jadi ada surat hutang di situ.
Ya. Jadi dia ramah dengan tradisi lama. Itu bayang-bayang aja semua itu. Artinya kalau dalam pemahaman saya boleh kita lakukan, tetapi kata kuncinya nggak boleh membelenggu karena kita sudah dibayar dengan lunas. Kalau kita masih terbelenggu berarti belum lunas, kira-kira gitu. Ya. Berarti belum lunas. Apalagi menghukum. Ya, seperti tadi cerita mama saya tadi, gitu kan. Menghukum, dia khawatir gitu, nggak boleh. Ya, kalau sekedar ya silaturahmi gitu ya kira-kira, atau ya mengakrabkan tadi persaudaraan, tapi nggak boleh membelenggu. Kalau membelenggu, nah itu yang menjadi persoalan dalam jemaat ini, gitu. Ya, membelenggu, memperbudak. Nah kalau itu menegasikan penghapusan surat hutang. Jadi kata kuncinya adalah membelenggu, memperbudak, menghukum. Seolah-olah itu semua adalah jalan pembenaran. Seolah-olah kalau tidak melakukan itu ada sesuatu yang fatal terjadi. Nah, itu yang menjadi persoalan. Karena itu menegasikan karya penebusan Kristus. Tetelestai, sudah lunas dengan sempurna. Nah, hal ini tampak di dalam catatan Rasul Paulus di ayat 20 tadi ya. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu dengan rupa-rupa peraturan? Bulan baik, harus begini, harus begitu, harus begini. Ya. Menaklukkan, tidak berdaya, dan itu menegasikan karya penebusan Kristus. Hal ini bertentangan dengan gagasan orang merdeka. Oleh karena karya penebusan Kristus di kayu salib itu sudah sempurna. Itu adalah ajaran pertama yang terjadi di dalam Kolose. Yang kedua, bisa kita lihat di ayat 18. Dalam ayat 18 yang terindikasi adalah memuat ajaran dari orang-orang yang seolah-olah bijaksana dan merendahkan diri, seolah-olah beribadah kepada malaikat, seolah-olah berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Tetapi kata Paulus, pada dasarnya mereka itu membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Semuanya hanya memuaskan kehidupan duniawi, kata Rasul Paulus. Penduduk kota Kolose terdiri dari orang-orang Frigia yang memiliki latar belakang religius yang sangat emosional dan mistis. Ya, seperti umumnya Asia, ya. Emosional, mistis gitu ya. Waktu saya baca ini saya teringat dulu waktu saya masih SMA gitu ya. Kalau di Kabanjahe gitu ya. Kalau zaman-zaman itu SD SB Togel gitu. Kalau ada orang asing gitu ya yang aneh-aneh, tanya nomor dulu katanya. Mistis gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Pokoknya pakai ya. Kalau di pasar gitu ya, di pasar gitu ya, banyak orang mengulas nomor togel gitu kan. Pokoknya pakai serban apa gitu, orang entah bagaimana gitu ya. Lalu kita yang logis kan pikir, kalau memang dia bisa dapat nomor, kenapa dia miskin gitu. Tapi orang rame gitu ya. Saya bayangkan begitu ya, kalau ada orang yang berpenampilan tertentu gitu kayak langsung kayak tertarik gitu. Ya, tertarik. Mistis. Beribadah, kata Rasul Paulus, beribadah kepada malaikat, suka berkanjang pada penglihatan-penglihatan, tapi pada dasarnya mereka hanya membesar-besarkan diri dan memiliki maksud yang tidak baik. Sangat duniawi. Semua hanya memuaskan kehidupan duniawi, kata Rasul Paulus. Sebagai masyarakat kosmopolitan, mereka juga sangat terbuka dengan hal tersebut. Karenanya mereka selalu berusaha mencari kepenuhan ilahi dalam versi mereka. Dan bila ada guru-guru yang datang kepada mereka dengan satu filsafat yang menjanjikan, menawan dengan suatu penglihatan, mereka cepat terpikat. Salah satu ajarannya adalah merendahkan diri dengan cara pertapa. Ya, ibadah kepada malaikat yang mungkin dianggap sebagai perantara antara ilahi dan manusia. Ya, dia jadi medium
antara yang ilahi. Jadi orang ini bisa kita jadikan perantara untuk mengetahui hal-hal ilahi. Ya. Padahal benar enggak itu kan nggak bisa diuji. Gitu. Tapi entah bagaimana orang terpikat. Mirip seperti ini. Ya. Mereka berpantang makanan, berpantang minum, lalu hari-hari keramat dan seterusnya. Para penganutnya memiliki minat yang besar terhadap kuasa-kuasa alam. Nah, itu yang terjadi di Kolose. Yang itu persoalan kedua yang disorot oleh Rasul Paulus. Mereka percaya bahwa melalui hubungan yang sesuai dengan kuasa-kuasa kosmos, kepenuhan ilahi dalam diri mereka akan terwujud. Nah, persoalan seperti ini sangat serius karena menipu jemaat. Seolah-olah orang-orang ini bijaksana, pakai atribut penampilan tertentu, juga dengan cara bicara tertentu. Ya. Orang-orang yang tulus akhirnya sering diabaikan. Nah, masih ingat saudara-saudara pada eksposisi bagian pertama itu saya mengutip teks Rasul Paulus di Galatia pasal 4 ayat 13 sampai 14 yang bunyinya, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaanku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Kenapa Rasul Paulus waktu eksposisi pertama kita sudah lihat ya. Kenapa Rasul Paulus berpikir demikian? Karena memang kebiasaan masyarakat sangat mementingkan citra. Gitu. Ya, dengan kondisi Rasul Paulus, citranya tidak terlalu seperti yang lain gitu. Yang tadi pakai. Kenapa? Dan ini bahaya, kata Rasul Paulus. Bahaya. Karena itu semua hanyalah menipu. Nah, itu yang menjadi sorotan Rasul Paulus. Mengapa Paulus berpikir demikian? Karena anggota jemaat umumnya gampang terpukau dengan penampilan dan tutur kata yang seolah-olah bijaksana. Ya. Namun dalam hal ini jemaat Kolose ternyata tidak demikian. Maaf, jemaat Galatia yang sebutkan tadi. Ya. Gagasan yang sama juga muncul dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Jadi ini pun salah. Rasul Paulus cuma-cuma disepelekan gitu. Jadi ada juga gitu ya. Kalau mahal itu baru kita dengerin gitu. Mahal gitu kan. Lalu pokoknya kalau undang gitu harus begini, kita dengerin gitu. Tapi kalau percuma. Nah, Rasul Paulus dengan cuma-cuma disepelekan gitu. Memang kita, ya bukan kita ya, mungkin masyarakat pada saat itu gampang sekali terpesona ya. Gampang sekali. Ya, kalau sekarang namanya post truth. Gitu. Gampang sekali terpesona. Ya. Dengan hal-hal yang pencitraan. Karena itu kadang-kadang orang tergoda untuk pencitraan karena untuk memesona. Kalau apa adanya itu ya. Apalagi kalau gratisan gitu kan, nggak usah dengerin lah gratisan gitu, walaupun ulasannya mendalam. Tapi kalau pencitraannya bagus ya, apalagi ada tim pencitraan gitu ya, wah, semua kayak dekat ke surga semua gitu. Pada era itu seringkali orang yang melayani secara gratis justru diremehkan. Itu yang menjadi dasar kenapa Rasul Paulus mengatakan 2 Korintus pasal 11 ayat 7. Mengapa demikian? Salah satu faktornya adalah jemaat gampang tertipu dengan pencitraan seseorang. Karena itulah dalam Galatia pasal 4 ayat 13 dan 14 tadi, Paulus khawatir dengan realitas ini. Tetapi untungnya jemaat Galatia tidak demikian. Dalam ayat 20, Paulus kembali dengan penegasan karya penebusan Kristus. Kalau kita lihat ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan telah bebas dari roh-roh dunia ini, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Dan pada ayat 23 Rasul Paulus mengatakan, walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hawa nafsu duniawi.
Frasa walaupun nampaknya penuh hikmat memberikan penjelasan bahwa secara implisit tindakan mereka itu justru jauh dari hikmat. Jika dilihat sekilas, mereka memang tampak seperti orang berhikmat, seolah-olah merendahkan diri, seolah-olah menyiksa diri, tapi itu hanyalah pemuasan kedagingan, kata Rasul Paulus, yaitu mencari keselamatan diri atau keuntungan diri, bukan untuk menyenangkan pencipta. Sejumlah penafsir mengaitkan hal ini dengan ide dualisme dalam filsafat Yunani. Jika manusia ingin selamat, maka materi atau daging yang memerangkap roh harus diperlakukan keras. Nah, itu yang jadi roh, daging, roh itu baik, daging itu materi jahat. Jadi sekarang roh itu diperangkap oleh daging, maka daging itu harus diperlakukan keras. Ya. Kalau ingin selamat, maka perangkap dari materi itu harus dienyahkan. Nah, kata Rasul Paulus, jika hanya sekadar itu, bukankah tindakan itu hanya egois, katanya? Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Walaupun seolah-olah saleh, tapi hanya untuk kepentingan sendiri, keselamatan diri. Itu egois. Hidup bukan untuk menjadi berkat dan memuliakan pencipta, tetapi untuk keselamatan diri semata. Atau ada juga orang yang memang suka menyiksa diri dengan perlakuan tertentu atau berpantang makanan atau kegiatan, serta suka mengasingkan diri dari realitas kehidupan. Bagi mereka, mengasingkan diri dari dunia yang cemar adalah jalan untuk mengenal kebijaksanaan. Ide ini seolah-olah berhikmat, tetapi kata Rasul Paulus, motifnya hanya itu saja. Hal tersebut sama sekali tidak berguna, kata Rasul Paulus. Hanya memuaskan diri dan pemikiran yang duniawi. Sangat berpusat kepada diri sendiri. Mengapa demikian? Karena fokusnya hanya pada diri sendiri. Apalagi pengabaian bahkan penyiksaan daging sama sekali tidak berkaitan dengan penyelamatan. Ide kebangkitan tubuh yang banyak dijelaskan oleh Rasul Paulus sebenarnya membantah ini. Ya, membantah ini. Karena selain roh, tubuh juga penting karena ada kebangkitan tubuh. Sebaliknya Rasul Paulus mengajak jemaat untuk memperhatikan perkara-perkara di atas. Kalau kita lihat di bagian selanjutnya, maka Paulus mencoba mengajak jemaat. Setelah dia menjelaskan dua ajaran yang sangat berpotensi menegasikan surat hutang yang telah lunas itu, sekarang Rasul Paulus masuk kepada kalau begitu apa? What's next? Rasul Paulus mengajak jemaat untuk memperhatikan perkara-perkara yang di atas. Itu yang disajikan Rasul Paulus di pasal 3, ya. Pasal 3 itu udah mulai kepada apa yang seharusnya dilakukan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Nah, istilah di atas di sini adalah semacam simbolik, ya. Karena paradigma kosmologi pada masa itu, ya, pada saat ini juga ya di atas gitu ya. Itu adalah tempat Tuhan. Ide ini dipakai juga oleh Rasul Paulus. Ya, dikatakan di mana Yesus Kristus juga berada. Jadi makna istilah ini adalah agar jemaat mencari dan mengutamakan apa yang berkenan dan yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hal ini kontras dengan apa yang dicari dan diajarkan oleh pengajar-pengajar di Kolose yang seolah-olah berhikmat namun semata-mata berpusat pada dirinya sendiri. Jadi perintah Rasul Paulus mengatakan carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara di atas bukan di bumi, dapat dimaknai sebagai hidup yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Ya. Kalau kita mau simpulkan yang tadi itu semua berpusat pada diri sendiri, mencari keselamatan diri sendiri, nggak ada kaitan dengan pencipta. Nah, sekarang Rasul Paulus mengatakan tidak. Cari yang di atas, tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Saya mengambil satu bagian teks firman Tuhan yang secara eksplisit menyatakan demikian. 2 Korintus pasal
5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, yaitu kita yang percaya dalam namanya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kalimat ini menurut saya sangat bombastis gitu. Ya. Apa artinya kita diselamatkan? Hidup tidak lagi seperti ajaran-ajaran yang seolah-olah bijaksana itu, yang hanya berpusat kepada keinginan daging, berpusat pada diri sendiri. Tetapi Rasul Paulus mengatakan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Gagasan ini pula lah yang ada di balik identifikasi orang percaya sebagai garam dan terang dunia. Saya kira garam dan terang dunia itu idenya adalah tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Gitu. Tidak hidup untuk diri sendiri. Identitas ini mengharuskan setiap orang percaya hidup dan membaur dalam dunia. Tidak lagi mengasingkan diri. Tidak kontemplasi, mengasingkan diri, membaur. Kita bisa menjadi apa saja yang profesi apa saja. Namun kita harus benar-benar menyadari bahwa yang utama dari itu adalah peran kita sebagai garam dan terang dunia. Itulah yang dimaksud dengan carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, yaitu yang berkenan dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kolose pasal 2 ayat 3-4 dinyatakan, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara-saudara, sebagai penutup, Rasul Paulus berkata, semua ini hanyalah bayang-bayang dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Kalimat ini adalah bentuk keramahan kitab suci kepada berbagai warisan-warisan yang telah mengasuh dan menyusui nenek moyang kita. Kehidupan dan peradaban luhur kita, utamanya dalam konteks ini di Bonapasogit, dirawat dan disusui oleh kebijaksanaan yang sedikit banyak juga telah melahirkan nilai-nilai yang kita anut, yang kemudian memengaruhi cara berpikir dan bertindak kita sebagai orang Batak Kristen, orang Karo Kristen, orang Nias Kristen, Simalungun Kristen, dan seterusnya. Benar bahwa ada banyak ajaran yang bisa menyimpang dan menegasikan karya penebusan Kristus, dan kita banyak melihat contoh di lapangan. Ya, warisan-warisan itu telah menegasikan penghapusan surat hutang. Tetapi Rasul Paulus sangat ramah. Itulah sebuah kerja keras yang tidak mudah. Kita juga memang harus berhati-hati dengan orang yang seolah-olah bijaksana dan memesona kita, seolah-olah paling ngerti adat, ya, seolah-olah paling ngerti adat gitu. Tapi kita lihat hidupnya sangat jauh dari warisan leluhur kita. Ya, kalau ngomong gitu paling santun gitu. Tapi setelah itu di lapo ya lain lagi gitu. Seolah-olah itu pun memesona kita. Saya di dalam pertemuan adat itu sering begitu. Hebat kali bapak ini gitu. Tapi besoknya saya lihat, sama aja semuanya gitu. Jadi di dalam konteks iman Kristen juga banyak yang memesona. Di dalam kepercayaan juga banyak memesona. Di dalam adat juga banyak memesona gitu. Kata Rasul Paulus, itu hanya seolah-olah. Seolah-olah tulus, seolah-olah arif, seolah bijaksana, seolah paling ngerti agama, seolah paling mengerti adat, tetapi motifnya sangat berpusat pada diri sendiri. Karena itu Rasul Paulus mengatakan harus berhati-hati terhadap semuanya itu. Namun saudara-saudara yang terkasih, sebagai pesan yang saya tangkap dari apa yang dikatakan Rasul Paulus, tidak berarti segala ajaran dari kebudayaan lama itu sama sekali tidak ada gunanya. Yang menjadi penekanan Rasul Paulus adalah jangan sampai hal-hal itu memperbudak, apalagi menghukum engkau. Kita adalah orang yang telah ditebus dengan sempurna, tetelestai. Kita adalah orang merdeka. Hanya melalui Kristus kita dibenarkan.
Namun bukan berarti berbagai kebijaksanaan yang telah merawat dan menyusui nenek moyang kita sama sekali tidak berguna. Nah, itu yang saya kira poin yang menurut saya sangat berkesan bagi saya. Kata Rasul Paulus, semuanya itu adalah bayang-bayang dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Itu antara lain dimaksud sebagai yang tersembunyi dalam Kristus. Sesuai dengan tema kita. Saya memaknai kata tersembunyi itu seperti itu. Ya. Karena di dalam Dialah telah terciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami telah mengulas ajaran Rasul Paulus ketika bertemu dengan persoalan-persoalan di jemaat di Kolose. Tuhan, jemaat Mediterania jauh dari kami, baik dari sisi waktu maupun juga konteks sejarah. Tetapi Tuhan, ketika kami mendalaminya, begitu banyak hal-hal yang juga relevan untuk kami. Biarlah eksposisi di sore dan malam hari ini boleh menginspirasi kami, bagaimana kami bisa belajar dari apa yang dialami oleh jemaat Mediterania di dalam konteks kami, dalam komunitas Batak yang ada di perantauan. Ya Tuhan, kami melihat Rasul Paulus ramah terhadap kepercayaan lama karena menyadari kebudayaan itulah yang merawat dan menyusui orang-orang yang jauh sebelum mereka. Dan ya Tuhan, kami juga melihat bahwa itu juga yang terjadi di dalam para pendahulu kami. Bagian kami ya Tuhan, sebagaimana yang telah diajarkan di dalam kitab suci. Kami boleh terlibat di dalamnya, tetapi sebagai orang yang telah dimerdekakan, kami diminta oleh-Mu tidak terbelenggu, tidak dibelenggu, tidak diperbudak, bahkan tidak dihukum oleh hal-hal demikian. Karena sesungguhnya penebusan di dalam Kristus di kayu salib telah membayar hutang, telah membayar lunas hutang dosa dan surat hutang. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami sebagai orang percaya dan juga sebagai orang Batak. Terima kasih ya Tuhan oleh lawatan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan. Mari kita mengingat awal mula ketika kita menerima Tuhan dan percaya kepada Kristus bahwa Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau saya dalam persiapan, saya teringat kisah para rasul di cara hidup jemaat mula-mula. Saya kasih satu persatu. Ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka dibaptis, bertekun dalam pengajaran, persekutuan, berkumpul, mereka makan bersama, mereka berdoa, bersatu. Lalu segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lalu mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya. Sorga turun memenuhi hati mereka. Begitu juga kita, bagaimana coba kita mengingat, bagaimana ketika kita sudah awal mula kita percaya kepada Kristus dan iman kita terus bertumbuh hingga kita pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan, sorga turun penuhi hatiku.
dapatkan pengharapan. Ku dapatkan pengharapan pasti saat ajalku tiba. Dia menyediakan tempat bagiku bersama Dia di surga. Hari yang tak mudah ku lupakan, ku percaya padanya. Anugerah kekalnya, berkat limpahnya padaku Tuhan berikan. Sorga turun penuhi hatiku. Di atas salib Dia sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malamkan jadi terang. Sorga turun penuhi hati. Kembali kita nyanyikan refnya. Sorga turun penuhi hatiku. Sorga turun penuhi hatiku. Di atas salib Dia sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malamkan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku. 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 Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan akan dibawa dalam 2 kantong. Kantong yang pertama untuk operasional YBD KBD dan kantong yang kedua untuk pelayanan misi KBD. Mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi lagu Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati jadikanlah
Tuhan dan juga doa syafaat oleh Abang Daulat Pardosi. Bapak Daulat, silakan. Shalom. Kita ibadah hari ini banyak tidak dihadirin gitu ya, orang-orang yang biasa hadir gitu, terutama kaum bapak ini. Kaum bapak sampai saya juga menggantikan ya. Dan yang menyuruh saya menggantikan juga nggak di sini gitu orangnya tadi. Jadi ya mungkin lagi liburan, tadi udah diskusi dengan Kak Jun karena musim liburan dan mengambil waktu reses istilahnya ya kalau anggota dewan kan gitu, kunjungan kerja ke lapangan. Terima kasih ya untuk ibadah kita hari ini sudah berlangsung dengan baik. Biasanya undangan dulu, kalau ini saya balik ya, ucapan terima kasih dulu ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Dr. Pelita Hati Surbakti, STMDiv MTH yang sudah membagi sharing dengan kita tentang khotbah hari ini tersembunyi dalam Kristus, hidden in Christ, yang diambil dari Kolose 2 ayat 16 ayat 3 sampai Kolose 3 dan sampai dengan Kolose 3 ayat 4. Tadi saya memang waktu merenungkan khotbah ini cukup berat sebenarnya. Karena apa? Karena intinya tadi tersembunyi dalam Kristus. Cuma kata yang penyebutan kata ini cuma sedikit sekali gitu. Tapi penjelasannya tadi cukup panjang, jadi kira-kira apa ya kira-kira gitu ya. Jadi saya merasa tadi kan dijelaskan pertama tentang komunal ya. Amang tadi Pak Pendeta pula, Pak Pelita tadi menjelaskan itu, saya jadi teringat tadi begini. Saya biasanya ke Kalimantan. Jadi di Kalimantan terutama orang Kalimantan lah ya, suku asli orang sana, itu kehidupan komunitas mereka itu sangat kental sekali gitu. Jadi saya tadi waktu merenungkan masa-masa orang di Kolose, saya teringat ke situ gitu. Ternyata apa yang terjadi di Kolose terjadi di suku di Kalimantan gitu. Makanya kenapa saya teringat ke sana? Banyak teman saya itu tadinya mereka udah merantau kemana-mana, bahkan sekolah di Jawa, mereka balik gitu ke Kalimantan. Saya tanya, beda dengan orang Batak. Orang Batak kalau udah merantau, nggak balik banget gitu. Mereka nggak balik gitu. Ternyata saya sampai ada beberapa orang saya tanya, ternyata karena komunal tadi, Pak. Jadi ikatan asosiasi tadi, itu yang membuat mereka terbalik. Kenapa? Nanti pas waktu acara meninggal, acara ini, mereka di situ, saya nggak bisa hadir kalau saya merantau katanya. Begitu, jadi saya teringat ke situ gitu. Oh gitu, jadi mereka meninggalkan kerjaannya di Jawa, balik lagi ke sana. Memang kebetulan di sana memang masih gampang cari kerja ya bagi mereka ya. Beda dengan kita orang Batak. Kalau kita balik ke Sumatera, mungkin kita dibilang gagal gitu ya. Jadi itu tadi saya apa. Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih untuk MC kita, Laura Barasa. Kemudian juga untuk singer ada di sini ditulis Vince Pasaribu. Salah ya, Vince Opus Sungguh. Ada Ruben Turnip, terima kasih. Kemudian ada keyboardis kita David Sinamaribah, terima kasih. Kemudian ke Gondang ada Simon Pasaribu, terima kasih. Dan pemain suling kita Bonggut Sidabutar, terima kasih. Begitu juga dengan pengisi acara tadi ada STT Trinity Parapat dan pewarta tadinya Pak Rudi Purwanto, sekarang digantikan oleh saya Daulat Pardosi.
Untuk kegiatan kita bulan depan, pertama kita ada, karena kita udah ada 3 lembaga, ada KBD, ada STT Trinity, ada BMBD. Pertama yang KBD kita juga mengundang untuk ibadah bulan depan di tempat ini dalam rangka perayaan ulang tahun KBD ya. Betul, ulang tahun KBD Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Jam 4 seperti biasa, tempat di sini. Pembicara ketua kita Bapak Ferry Tampu Bolon SHMH dengan tema Doakan dan bangun negerimu dari Yeremia 29 ayat 7. Mudah-mudahan ibadah ini nanti bisa dihadiri oleh banyak orang, terutama yang kaum bapak dan yang lama-lama yang jarang ikut ibadah di KBD. Kemudian dari STT Trinity, saya mau mengumumkan kita bersyukur untuk pelayanan camp siswa tanggal 26-28 di STT Trinity Parapat yang diikuti 62 orang anak-anak SMA, ditambah dengan para peserta yang ada di di STT, orang-orang STT sendiri, jadi ada hampir 100 orang lah ya. 62 orang itu benar-benar memang anak SMA yang datang dari Samosir, Simalungun, Toba, Labuan Batu Selatan, Siantar dan dari Medan. Kemudian kami juga mau mengumumkan bahwa dosen tetap STT Trinity akan melakukan writing retreat tanggal 6 sampai 10 Juli 2026 di Limbong. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kesehatan, dan di dalam retreat ini mereka diberikan kemampuan sehingga nanti ketika mereka akan melakukan tulisan itu benar-benar bisa adalah tulisan yang dapat hidup dan menyaksikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian saya juga mau mengumumkan dari BMBD, Badan Misi Bina Dunia, STT Trinity sama BMBD nanti, tapi ini kegiatan BMBD ya, mission trip akan dilaksanakan kembali. Nah ini kembali ya, pada tahun ini oleh BMBD akan melaksanakan mission trip rencananya tanggal 16 sampai 18 September 2026 di Kecamatan Harian. Nanti tuan rumahnya adalah Pusat Pelayanan Hariara Pohan bersama dengan pengurus BMBD. Bersyukur untuk tim survei yang telah dilakukan 22 Juni di wilayah Harian Boho, Sihotang dan di Baniara. Kita akan mengadakan kegiatan KKR siswa, KKR umum dan pengobatan gratis di sana. Mengundang Bapak Ibu yang ada di sini untuk ikut dalam acara tersebut dan bisa menghubungi BMBD, dalam hal ini mungkin Lina, untuk informasi yang lengkap. Mungkin itu aja pengumuman dari kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah KBD yang sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga mau mengakhiri Tuhan. Biarlah ya Bapa, melalui kegiatan yang rutin kami lakukan tiap bulan ini Tuhan, selain kami bisa tatap muka, ini juga membuat kami bisa disegarkan kembali ya Bapa. Khususnya Tuhan, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pelita Surbakti. Biarlah ya Tuhan, melalui khotbah yang sudah disampaikan ya Tuhan, kami benar-benar diteguhkan, kami benar-benar diingatkan kembali ya Tuhan. Karena apa yang kami lihat, apa yang kami perhatikan mungkin di dalam kehidupan kami, terutama Bapa di masa-masa saat ini Tuhan, kadang-kadang kami terpengaruh oleh karena suara-suara dari komunitas, suara-suara dari banyak orang Tuhan. Mungkin
karena kebiasaan atau apapun tradisi Tuhan kadang-kadang berpengaruh kepada sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Tetapi Tuhan, melalui khotbah hari ini Tuhan, kami diingatkan agar kami Tuhan, mata kami tertuju untuk melihat hal yang di atas Tuhan, kepada Kristus yang sudah menebus dosa kami, yang sudah membayar lunas hutang kami ya Tuhan, supaya kami tidak lagi melihat ke belakang Tuhan, hal-hal yang membuat kami terjerat Tuhan, membuat kami terperangkap kepada kehidupan, kebiasaan yang lama ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, khususnya kepada hamba-Mu ini juga ya Bapa, di dalam pekerjaannya maupun di dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menjadikan hamba-Mu ini Tuhan semakin Engkau pakai Tuhan melebarkan kerajaan-Mu. Begitu juga dengan keluarganya ya Tuhan, Engkau berkati segala sesuatunya di dalam kehidupan hari lepas hari dalam kehidupan mereka ya Bapa. Begitu juga ya Bapa di dalam para pelayan yang sudah melayani Engkau pada hari ini di ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kami semua ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan dan semangat Tuhan agar kami tetap teguh di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa untuk tempat ini Tuhan yang bisa kami pakai ya Bapa setiap bulan ya Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau juga memberkati para pengurus di tempat ini ya Tuhan. Biar tempat ini Tuhan juga dipakai untuk memberitakan kerajaan-Mu ya Bapa semakin melebar ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk rencana ibadah bulan depan ya Bapa di tempat ini Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa kami bisa melakukan ibadah bulan per bulan ya Tuhan. Berdoa ya Bapa, kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini pada bulan depan Engkau persiapkan Tuhan hamba-Mu. Begitu juga para pelayan yang akan terlibat nantinya Tuhan. Begitu juga ya Bapa dengan jemaat yang akan datang ya Tuhan. Engkau yang mempersiapkan, Engkau yang akan menolong dan memelihara kehidupan mereka ya Bapa. Berdoa juga ya Bapa untuk rencana kegiatan STT Trinity ya Bapa, yang dimana para dosen Tuhan yang akan melakukan writing retreat Tuhan di Lembong. Kami mau menyerahkan mereka ya Bapa agar kegiatan ini Bapa terlaksana sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka sehingga ketika mereka selesai dari retreat ini Tuhan, mereka mendapatkan banyak hal sehingga mereka bisa menulis Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berdoa juga ya Bapa untuk rencana mission trip yang akan dilaksanakan bulan September nanti ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semangat dari pengurus BMBD dan juga dengan tim pelayanan yang ada di Puspel yang sampai dengan saat ini Tuhan mereka bisa melayani setiap pusat pelayanan, khususnya Tuhan untuk di Hari Rapohan yang menjadi tuan rumah untuk kegiatan mission trip kali ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa supaya rencana kegiatan ini Tuhan, baik itu dari sudut dana maupun juga segala program yang sudah direncanakan ya Bapa, kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah yang memampukan kami ya Tuhan melakukan ini semuanya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa dengan kondisi yang saat ini Tuhan, dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi baik oleh karena dari eksternal, dari luar ya Bapa, karena adanya perang di Timur Tengah ya Tuhan yang sangat berpengaruh ke dunia dan juga termasuk ke Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan tolong ya Bapa pemerintah kami Bapa untuk bisa mengantisipasi dan mengurangi dampak dari perang ini Tuhan kepada perekonomian yang ada di Indonesia Tuhan, agar masyarakat di Indonesia ini Tuhan bisa hidup sejahtera Tuhan dengan apa yang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan
roh takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan melakukan semua kewajiban mereka ya Tuhan, semua tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan Tuhan, kiranya mereka lakukan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemberantasan korupsi juga ya Bapa yang sedang gencar-gencarnya dilakukan di Indonesia ini ya Bapa. Tuhan, biarlah kegiatan ini Tuhan benar-benar dilakukan bukan karena ada unsur-unsur politis, tapi memang benar-benar untuk mau membasmi korupsi yang dari dulu mungkin sangat sulit untuk dihapus atau diperkecil di Indonesia. Tapi kami percaya apabila Tuhan yang turut campur Tuhan, kiranya korupsi yang ada terjadi saat ini Tuhan semakin hari Tuhan bisa dibatasi, dan kami berharap ya Tuhan pihak orang-orang yang melakukan pengawasan, baik itu lembaga-lembaga yang tertinggi maupun lembaga internal di setiap instansi ya Tuhan, mereka benar-benar melakukan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau menyerahkan seluruh aparatur, baik itu TNI, polisi maupun penegak hukum Tuhan, biarlah mereka ya Bapa semuanya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, supaya apa yang mereka tegakkan Tuhan benar-benar untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kolekte kami yang kami kumpulkan hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kolekte ini bisa dipergunakan Tuhan untuk sebaik-baiknya demi kemuliaan dan pelebaran kerajaan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika pribadi yang tersembunyi di dalam Kristus, maka identitas kita, perasaan kita, nilai diri kita sudah tidak kita taruh lagi pada dunia, melainkan pada Injilnya. Kita akan menutup ibadah ini, kiranya berita Injil yang boleh kita dengar, kita bawa di tengah-tengah keluarga, tempat pekerjaan dan pelayanan kita. Mari dengan berdiri. Kita bernyanyi Torop Dope Nalilu. Torop Dope Nalilu dinada, dinong memani haholomoni. Panjol di Tuhanmu, ale paranan burhat mahamu, kostos sirat teni banua toru, marhite barita nauli, pararat mabaritai, sahatu liatanon, di tangan Yesus Mari kita nyanyikan bait bahasa Indonesia. Dengarlah suara Yesus menyerukan, jangan binasa, mari datanglah. Yesus tersalib mati untuk kita, bangkitlah
Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung di hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa surat hutang telah dibayar dengan lunas. Karena ya Tuhan, ketika kami hidup di dunia ini dengan berbagai asosiasi yang kami miliki, tidak lagi harusnya mengikat kami. Kami memang hidup di dalamnya dan terikat di dalam warisan-warisan asosiasi. Tetapi ya Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini mengingatkan kami, walaupun itu baik, walaupun itu berguna untuk kami, tetapi semuanya tidak boleh membelenggu kami, karena sesungguhnya kami adalah orang merdeka. Ya Tuhan, kami di komunitas ini biarlah selalu mencoba menyeimbangkan diri kami. Kami sebagai orang Batak dan kami juga sebagai orang Kristen. Biarlah ya Tuhan, kearifan hikmat yang daripada-Mu menolong dan senantiasa memimpin kami, sehingga Tuhan kami bisa hidup di dalam dua dimensi ini dengan berimbang, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan melalui kami sebagai orang Batak. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami di dalam pelayanan ini, yang telah mempersiapkan diri sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya pekerjaan pelayanan mereka boleh menjadi berkat dan melalui hidup mereka nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka, untuk keluarga mereka. Biarlah keterlibatan mereka dalam pelayanan ini boleh semakin mendatangkan berkat bagi mereka. Inilah doa kami kepada mereka ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk komunitas ini, untuk pengurus yang ada di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami senantiasa mendoakan mereka, berikan mereka selalu hikmat untuk mengelola persekutuan ini, sehingga Tuhan melalui persekutuan ini ada banyak anak-anak-Mu dalam komunitas diaspora, orang Batak diaspora boleh mendapat berkat ya Tuhan. Berkati kepengurusan ini juga ya Tuhan di dalam mengerjakan, memikirkan pelayanan ini, supaya di masa depan boleh semakin menjadi berkat. Inilah doa ucapan syukur yang boleh kami nikmati dan kami naikkan di akhir persekutuan ini. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Kita mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, teman-teman yang terkasih, marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk dan mengambil waktu teduh.